Misteri boneka tahu-tahu dari Sulawesi. Di pedalaman Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja, terdapat sebuah tradisi kuno yang hingga kini masih menyisakan banyak misteri. Tradisi itu adalah pembuatan boneka tahu-tahu, patung kayu yang dibuat menyerupai wajah dan tubuh orang yang telah meninggal. Bagi masyarakat Toraja, tahu-tahu bukan sekadar karya seni, melainkan perwujudan arwah leluhur yang tetap hidup meski raga telah tiada. Boneka ini tidak dibuat untuk semua orang. Hanya mereka yang berasal dari kalangan bangsawan atau keluarga kaya yang bisa dibuatkan. Tahu-tahu, proses pembuatannya pun sakral, membutuhkan waktu berbulan-bulan dan melibatkan ritual khusus. Bahan pembuatan patung tahu-tahu tidak diambil dari kayu sembarangan. Sebagian besar tahu-tahu dibuat dari pohon nangka yang dianggap memiliki makna oleh masyarakat Toraja. Orang Toraja memahami bahwa dari dulu pohon nangka itu sangat disukai oleh arwah atau roh. Patung ini kemudian ditempatkan di tebing batu, berdiri berjajar menghadap keluar, seolah-olah sedang mengawasi dunia. Namun, di balik bentuknya yang tenang dan diam, tahu-tahu menyimpan kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Penduduk lokal percaya bahwa roh dari orang yang telah meninggal benar-benar bersemayam di dalam tahu-tahu. Kadang-kadang, boneka ini diyakini bisa bergerak sendiri, atau bahkan berbicara dalam mimpi orang-orang terdekatnya. Ada pula cerita dari warga yang mengaku pernah melihat mata patung tahu-tahu bergerak mengikuti arah langkah mereka. Kisah lain menyebutkan bahwa pada malam hari, suara bisikan halus terdengar dari arah tebing tempat boneka-boneka itu berdiri. Tidak ada yang berani mendekat terlalu malam, karena takut mengganggu roh yang bersemayam di dalamnya. Dalam tradisi Toraja, roh yang tidak dihormati dengan benar bisa menjadi marah dan membawa kesialan. Oleh karena itu, boneka tahu-tahu harus dirawat, diberi sesaji, bahkan kadang diberi pakaian baru setiap tahun. Mereka diperlakukan seolah benar-benar masih hidup, karena kepercayaan terhadap kehadiran spiritual mereka sangat kuat. Pada masa lalu, sempat beredar isu tentang hilangnya beberapa tahu-tahu dari tebing. Diduga dicuri oleh kolektor benda mistis dari luar negeri. Anehnya, setelah pencurian itu, beberapa warga di desa mengalami kejadian aneh seperti kesurupan, gagal panen, hingga penyakit misterius. Sejak itu, masyarakat menjadi sangat protektif terhadap keberadaan boneka-boneka suci tersebut. Selain itu, beberapa wisatawan yang terlalu dekat atau bersikap tidak sopan di hadapan, tahu-tahu kabarnya mengalami mimpi buruk. Berhari-hari, dalam mimpinya, mereka mengaku didatangi oleh sosok kayu yang hidup dan menatap tajam tanpa berkata-kata. Banyak dari mereka akhirnya meminta maaf secara adat agar tidak diganggu lagi. Tahu-tahu bukan sekadar boneka. Ia adalah jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Meskipun kita memandangnya sebagai benda mati, bagi masyarakat Toraja, tahu-tahu adalah penjaga warisan, pelindung keluarga, dan saksi bisu dari keabadian jiwa. Misteri yang menyelimutinya menjadi cermin dari kekayaan spiritual yang masih hidup di tengah modernitas. Misteri boneka bekakak dari Jawa, di lereng selatan Gunung Merapi, tepatnya di daerah Gamping, Yogyakarta. Ada sebuah tradisi tua yang hingga kini masih dilestarikan, upacara bekakak. Dalam upacara ini, dua buah boneka besar dari tepung ketan dan kain putih disiapkan mewakili sepasang suami istri. Boneka-boneka itu bukan sembarang boneka. Mereka disebut bekaka, dan konon dipercaya sebagai perwujudan roh pengabdi kerajaan yang gugur secara tragis. Bekaka menggambarkan tradisi untuk mengenang utusan Sultan Hamengkubuwana yang bernama Ki Wirosuto dan istrinya, Nyi Wirosuto. Ki Wirosuto sendiri merupakan abdi dalam penangsong Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pada mulanya, ketika akan mendirikan kerajaan Mataram di Yogyakarta, yang saat ini ada di pusat kota Yogyakarta, material batu gamping diambilkan dari Gunung Gamping. Namun, setelah pembangunan keraton ini telah selesai, Ki Wirasuta dan istrinya belum ingin pulang ke keraton, karena masih ada sesuatu yang harus diselesaikan, dan memilih untuk tinggal di pesanggerahan yang ada di Gunung Gamping, sebagai wujud rasa terima kasih dari Sultan Hamengkubuwono atas jasa dari Ki Wirosuto dan istrinya. Maka hadirlah tradisi saparan bekakak ini.
di mana tradisi bekakak ini dimaksudkan juga agar tidak ada lagi peristiwa tragis ketika ada yang menambang gamping di Gunung Gamping. Boneka bekakak sendiri merupakan sepasang boneka pengantin yang dibuat dari ketan berisi gula kelapa. Boneka ini dibuat dengan cara gotong royong oleh masyarakat selatan Gunung Gamping sebelum ritual dilakukan. Jadi ritual didahului dengan pembuatan boneka oleh masyarakat selatan Gunung Gamping. Nanti ada kirap menuju ke Gunung Gamping. Terus baru penyembelihan boneka itu. Selain sebagai simbol budaya, boneka bekakak menyimpan nuansa mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Menjelang upacara, banyak warga mengaku merasakan hawa aneh di sekitar tempat pembuatan boneka. Suhu bisa mendadak dingin atau angin berhembus meski langit terang. Kadang, terdengar suara langkah kaki di malam hari padahal tak ada siapapun. Ada pula cerita dari para pembuat bekakak, bahwa jika niat atau hatinya tidak bersih saat merakit boneka itu, maka akan terjadi gangguan. Alat-alat bisa rusak tanpa sebab. Adonan lengket seperti hidup, atau boneka tampak seperti menatap balik. Salah satu kisah lama bahkan menyebutkan seorang pemahat jatuh sakit misterius setelah salah mengejek bentuk wajah boneka. Selama prosesi arak-arakan, boneka bekakak diperlakukan seperti manusia sungguhan diberi sesaji, doa, bahkan diiringi gamelan dan tarian. Ritual ditutup dengan prosesi penyembelihan simbolis menggunakan golok besar. Konon, bila darah tiruan dari boneka menyembur deras, maka tahun itu akan panen raya. Jika sebaliknya, masyarakat harus bersiap akan datangnya mara bahaya. Penduduk setempat meyakini bahwa Rocky dan Nyai Wirasuta datang menghadiri ritual tersebut. Aura tenang namun penuh kewibawaan terasa menyelimuti lokasi. Ada yang mengaku melihat sepasang bayangan berpakaian tradisional berdiri di kejauhan, mengawasi dengan tenang, lalu lenyap begitu saja setelah upacara usai. Di luar upacara, boneka bekakak tak pernah disimpan atau dijadikan hiasan. Mereka dihancurkan atau dikubur dengan penuh hormat. Sebab, kepercayaan mengatakan bahwa menyimpan boneka bekakak sembarangan dapat mengundang kutukan. Ada warga yang dulu menyimpan bagian dari boneka sebagai kenang-kenangan, namun mengalami gangguan seperti mimpi buruk, penyakit mendadak, dan suara-suara gaib. Sebagian orang percaya bahwa boneka bekakak adalah media komunikasi antara manusia dan kekuatan alam. Mereka bukan sekadar simbol tradisi, tapi jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib yang tidak kasat mata. Meski hanya dibuat dari tepung dan kain, kehadirannya menyimpan kekuatan spiritual yang tak bisa dianggap remeh. Begitulah misteri bekakak, boneka sunyi yang setiap tahun dihidupkan hanya untuk dikorbankan kembali. Di balik wajah tanpa ekspresinya, tersembunyi kisah cinta, pengabdian, dan kepercayaan kuno yang masih bergema di kalangan masyarakat Jawa hingga hari ini.